tema kita tahun ini apa? Ruach HaKodesh, ya, yaitu Roh Kudus. Ini akan menjadi penekanan di tahun ini, bahkan lagu-lagu yang dinyanyikan lagu Ruach HaKodesh, Roh Kudus yang siap memberikan, mencurahkan, membimbing, mengasihi, menuntun, mengingatkan kesalahan, dan masih sebagainya. Banyak sekali pekerjaannya. Tetapi yang saudara perlu ketahui bahwa kita membutuhkan Ruach HaKodesh ini di dalam segala langkah jalan kehidupan kita. Tidak bisa sekejap pun kita hidup tanpa Dia. Saudara harus senantiasa berkomunikasi dengan Ruach HaKodesh. Saya ingin menceritakan dan mengambil dari firman Tuhan, menyatakan betapa dahsyatnya pekerjaan Ruach HaKodesh ini. Tetapi saya akan memberikan dasar yang sangat penting yang saudara perlu ketahui dari baptisan. Di dalam Yohanes 2 ayat 23, jadi saat itu, saat perayaan Paskah, orang-orang di sana kumpul semua, dan Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh Ruach HaKodesh. Saudara harus dengan kepastian namanya, ya. Lalu dia mengadakan hal itu, kita baca bersama-sama. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, setelah mereka takjub, mereka terima Yesus sebagai juru selamat mereka. Lalu lanjutannya, yaitu ini ayat lanjutan Yohanes 3 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, pada saat orang-orang melihat tanda-tanda itu, maka ada seorang pemimpin, seorang Farisi bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi, ya. Pemimpin, ia datang malam-malam. Sesudah Paskah itu mereka ramai-ramai, maka malam-malam dia jelinap, mau ketemu Yesus, mau ngomong, "Guru, you are wonderful, engkau luar biasa banget. Semua tanda-tanda yang kau lakukan itu menakjubkan banget." Jadi dia ingin muji. Dia datang pada waktu malam, lalu dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah atau Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Elohim tidak menyertainya." Nah, ini Yesus lagi dikagumi. Tapi Yesus menjawab apa? Ayat 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Nah, orang ini bingung. Saya ini lagi mengagumi, bukannya terima kasih, gitu ya. Bukannya Yesus ngomong terima kasih, tapi malah Yesus ganti topik. Tetapi ini topik yang penting. Jadi banyak orang mengagumi tanda-tanda tadi pasal 2, ya. Kemudian kelanjutannya mereka sudah pergi pulang, lalu Nikodemus ini dia menjelinap untuk ketemu Yesus, mengagumi. Tetapi Yesus itu tidak perlu dikagumi. Dia tidak, "Oh yes,
saya telah melakukannya. Enggak. Yesus berkata, karena orang ini hanya kagum, hanya pengen dengan perkara-perkara ilahi, tetapi dia sendiri belum lahir baru. Maka Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan ya, kata air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Hah? Orang ini bingung. Yesus melanjutkan, apa yang dilahirkan dari daging, semua orang dilahirkan dari daging, tetap kamu daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, lewat apa tadi? Air dan roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 9 sampai 12. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Maksudnya gini, aku kan udah tua, aku udah segede ini, gimana aku masuk lagi ke perut ibuku dan dilahirkan lagi? Gimana sih, aku nggak mudeng, please explain, gitu ya. Lalu Yesus menjawab, engkau pengajar Israel dan kau nggak tahu hal-hal ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ini ayat penting berikutnya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Tanda kutip, hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi Yesus tuh ngomong mengenai hal duniawi dulu. Dia nggak ngerti, nggak percaya. Nah, dengan ini Yesus membuka suatu alam baru yang penuh keajaiban. Alam baru yang Yesus katakan adalah kerajaan surga. Mari kita lihat kembali ayat-ayat sebelumnya, ayat 3. Jadi ayat 3 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, lahir baru dari apa tadi? Dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Saudara, betapa pentingnya lahir kembali, lahir baru, dilahirkan dengan air, baptisan mati, dan disitulah dibaptis dengan roh. Orang yang tidak dibaptis dan tidak dibaptis dengan air dan roh, maka dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Betapa krusialnya, pentingnya seseorang waktu dia mengakui, ya saya percaya Yesus, maka akan harus ada deklarasi iman di hadapan orang-orang banyak. Dia harus mati, harus dibaptis dalam air dan dalam roh. Saat seseorang dibaptis dalam air, maka seperti Yesus tiba-tiba merpati turun dan menetap di dalam Yesus saat dibaptis. Itu menunjukkan bahwa saat seseorang dibaptis, ya ini semua sudah dibaptis kan? Yang belum mana tangannya? Ada yang belum ya? Nah, saat dibaptis, maka mereka lagi dibaptis dalam air dan
sudah ada di dalamnya. Jadi waktu Roh HaKodes sudah menetap di dalam seseorang yang dibaptis, maka ini dia jawabannya. Apa yang terjadi? Maka dia, Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya 1, saudara 2, dan seterusnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dulu itu sudah mati karena dosa. Tetapi kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang neraka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 4, tetapi oleh karena kasihnya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Saudara, saat kita mau menyelam bersama dengan Kristus, kita mau mati bersama dengan Kristus lewat baptisan, maka kita mendapatkan tempat bersama-sama di dalam surga. Saat saudara mati, maka saudara muncul, saudara punya DP, sudah ada DP. DP-nya adalah di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Ya, saya minta saudara membacakan 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi nama Yesus. Ya, itu dia, saudara. Kita ini disebut orang merdeka karena kita dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 14 sampai 16. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, jaminan itu adalah down payment, DP. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau sampai kita memperoleh seluruhnya, berarti kita belum memperoleh seluruhnya, tetapi kita dapat DP-nya dulu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Disinilah kita tahu bahwa ketika seseorang dibaptis, maka dibaptis dengan air dan roh, baru dia mendapatkan DP, jaminan kehidupan kekal di surga. Sebelum itu tidak bisa, kecuali kalau dia terima Yesus lalu mengkis-mengkis mati, sudah bisa. Seperti orang yang disalib di sebelah Yesus yang berkata, Yesus, ingatlah aku jikalau engkau sudah masuk dalam kerajaan. Yesus berkata hari ini juga, ya. Jadi ada tapinya. Tetapi kalau saudara baik-baik, sehat-sehat, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke mall, tidak mau dibaptis, saudara belum dapat DP. Ya, nah ini betapa krusialnya pekerjaan dari Ruach HaKodes di dalam kehidupan orang percaya. Sebab tanpa dibaptis
dibaptis dengan air dan roh, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Gak bisa loh. Jadi ini pekerjaan Ruach HaKodes, dan kita yang bekerja sama dengan dia, kita memberikan diri kepada dia, maka kita sudah dapat DP, sudah dapat down payment-nya. Berarti fungsi dari Ruach HaKodes ini betapa pentingnya, sebab tanpa itu seseorang tidak dapat melihat kerajaan sorga. Bahkan ada kesaksian ya, seorang Indonesia Belanda yang melihat sendiri ketika ada orang penyakit kusta dan merotoli dan rusak-rusak badannya, mukanya, dia mau terima Yesus, lalu dia mau dibaptis. Ini orang sudah kusta lepra parah ya, sudah merotoli. Lalu waktu dia dibaptis, dia dicelup, waktu dia berdiri, dia merasakan sesuatu yang beda. Dia merasa kayak sudah sembuh, tetapi belum kelihatan kesembuhannya, tetapi dia sudah merasakan banget bahwa dia sudah sembuh. Beberapa hari kemudian makin surut, makin surut, makin surut, makin hilang dan sembuh total. Itu betapa baptisan itu bekerja dengan dahsyat kepada anak-anak Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Disinilah kita belajar juga melihat bahwa ternyata apa yang terjadi dengan Naaman perwira itu, yang kusta, dia gagah perkasa, tetapi saat dia buka bajunya semuanya kelihatan kustanya. Jadi kustanya nggak di muka, tetapi di dalam badan ditutupi. Tapi waktu dia berkata dia butuh untuk disembuhkan, maka Nabi Elisa berkata, pergi, kamu nyelup di sungainya Israel yang jorok. Di sini sungai jorok mana ya? Dia bilang, aku pikir ini sang nabi mau keluar melambaikan tangan gini-gini dan aku disembuhkan. Tidak mau aku. Di negaraku banyak sekali sungai-sungai yang bagus, yang bersih, sungai Tater, sungai apa, semuanya bersih-bersih. Aku suruh nyelup di sana. Dia bilang, gue nggak mau. Tetapi ini perwira, dia bilang di tempatku banyak yang lebih bagus. Sini, aduh. Tetapi kemudian dia dibujuk oleh hamba-hambanya. Tuan, sudahlah, nurut aja apa kata Nabi. Ya. Dan akhirnya dia nyelup. Nah ini, dia seperti dibaptis. Dia nyelup 7 kali. Disuruh 7 kali soalnya. Ya. 7 kali nyelup. Suatu 6 kali, 5 kali dia pikir, nggak ada perubahan, ngapain? Satu lagi Tuhan, satu lagi. Celup lagi, 6 kali nggak ada. Satu lagi aja. Dia celup lagi, waktu keluar langsung kulitnya seperti bayi. Wow, luar biasa banget. Jadi ini Tuhan minta dia diselam ya. Baptis itu artinya selam. Yang mengerjakan kesembuhan, yang mengerjakan mujizat saat dia terangkat dari air adalah Ruach HaKodes. Bisa terjadi mujizat apa saja saat saudara dibaptis. Saya harapkan nggak ada yang malu kalau mau baptis. Silahkan daftarkan kepada Sharon. Ya, kita akan lagi mengadakan baptisan air di tahun ini. Silahkan daftar. Nah, rupanya ada rahasia
rahasia-rahasia tersembunyi di dalam baptisan air dan baptisan roh yang akan lebih lagi dinyatakan di akhir zaman. Karena mungkin saudara selama ini nggak ngerti, pokoknya aku sudah umur berapa, umur baptis belum nih? 13 atau 14, 13. Nah, aku sudah 13, ibuku nyuruh aku baptis. Aku pokoknya baptis melu, tapi orang mudeng artinya baptis kyopo. Mungkin sudah diterangkan saat katekisasi, tapi jelas juga tidak mudeng. Tetapi saudara sekarang mengerti fungsi baptisan air dan baptisan roh begitu dahsyatnya, sebab tanpa itu seseorang tidak bisa melihat kerajaan surga. Jadi tahulah kita bahwa saat kita sudah dibaptis, saya juga dulu nggak mudeng. Baptis itu pokoknya saya deklarasi iman di hadapan orang-orang, dan waktu itu di sini sedang bangun, jadi belum jadi, maka kami pinjam kolam baptisan di Kebak Kramat. Saya dibaptis oleh papi sendiri, masih ada fotonya. Muka saya masih culun banget dibaptis. Saya pikir saya harus cepat nyelesain baca Alkitab satu kali waktu sebelum dibaptis. Jadi saya menyelesaikan. Jadi waktu itu nggak tahu saya umur berapa ya, umur 15, 14 atau apa, sudah menyelesaikan satu kitab. Dan kemudian saya setelah itu terus sampai sekarang saya baca setiap hari. Tadi malam saya terbangun jam 2, nggak bisa tidur, saya buka Alkitab saya dan saya baca lagi. Nah, saat seseorang dibaptis, maka Ruach HaKodes itu akan berdiam di dalam dirinya, dan Tuhan sendiri yang akan stempel seseorang yang sudah dibaptis untuk menjadi milik dia. Dan payment untuk menjadi milik dia, untuk memberikan kuasa juga bagi mereka untuk pelayanan. Dan akhirnya kita menjadi tempat kediaman, temple katanya ya, bahasanya temple, tempat kediaman Ruach HaKodes. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa Roh Elohim diam di dalam kamu? Jadi kita adalah bait dari Ruach HaKodes. Hati-hati saudara, memasukkan apa di bait Ruach HaKodes ini. Saudara ngisi dengan film-film apa? Saudara lihat mata saudara memasuki download gambar apa? Saudara dengar kata-kata apa? Film-film apa? Musik-musik apa? Saudara lihat TV siaran apa? Hati-hati. Saudara adalah bait yang kudus, baitnya Ruach HaKodes, Roh yang kudus. Ya, saudara bisa minta Roh Kudus berkata begini, kalau malam, Ruach HaKodes, saya mau delete semua. Delete itu bukan sebentar ya, itu bahasa Inggrisnya delete itu adalah menghapus. Kalau bahasa Jawanya delok. Loh, itu masuk pada bahasa Jawa, delete delok. Ya. Jadi kita minta dia, saya mau menghapus semua pencemaran jasmani dan rohani. Ada ya? Dalam 2 Korintus 7, baca dulu ayat 1. Mari kita baca bersama-sama 2, 3.
Nah, jadi karena kita punya janji DP-nya tadi apa? Dari Ruach HaKodes lewat air dan roh, yaitu baptisan. Kita punya janji-janji untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita hari-hari harus menyucikan diri. Karena ada saja yang mencemari telinga kita, ada saja yang mencemari mata kita, ada saja yang nyelonong mencemari telinga kita. Ya, jadi kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kalau malam bilang, Ruach HaKodes, saya mau delete, saya mau buang, saya mau hapus, saya mau membersihkan semua pikiran-pikiran, semua apa yang saya lihat, semua apa yang saya dengar, pencemaran jasmani rohani dalam nama Yesus. Saudara, kalau bahasanya di komputer itu namanya defrag. Beberapa waktu komputer itu nanti kerja banyak, di defrag, dibersihin ya, diatur ulang kembali. Nah, kita juga mau setiap saat menyucikan diri, membersihkan diri dari pencemaran-pencemaran jasmani bahkan rohani kita, karena kita adalah kediaman Ruach HaKodes, kediaman yang Maha Kudus. Ini hal yang luar biasa. Kita sedang belajar perkara-perkara yang tadi dikatakan Yesus ngomong kepada Nikodemus. Sesungguhnya aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya? Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, kamu itu hal yang duniawi aja tidak mudeng, tidak percaya. Gimana saya ini menjelasin kamu ini bahasa surga. Nah, bahasa surga, mari kita baca dalam Yohanes 6. Ini agak dalam, saya harap saudara pelan-pelan ya, saya akan pelan-pelan jelasin kepada saudara hal-hal surgawi, bahasa surga, bahasa roh. Yohanes 6 ayat 47 dan seterusnya. Ini bahasanya Yesus, bahasa surga, bahasa roh, bahasa dari atas. Kita harus belajar. Kalau kita kan bahasa dunia, aku luwe, aku meh mie instan, es teh manis, es teh jumbo, ya, itu bahasa duniawi ya. Aku jodet, Tuhan berkati aku, itu bahasa biasa. Tapi kita belajar bahasa surga ya. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, ini dia, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini loh, kata Yesus, ini loh roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu Yesus mengatakan lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang puyeng, kamu roti hidup,
kamu turun dari surga. Bukannya kamu lahir dan besar di Nazaret, kamu ceprot dari bapak ibumu bernama Maria dan Yusuf. Bukankah saudara-saudaramu ada sama kami? Kok kamu ngomong roti dari surga? Kira genah ya. Mereka tidak mudeng, mereka pusing denger Yesus. Lalu Yesus ngomong lagi, kalau nggak makan dari tubuhku, kamu binasa. Loh, maksudmu makan dari tubuhmu terus piye nyuwil kamu? Ya kan? Dipotong-potong, dicuwil, nggak mudeng. Ini bahasa surga. Luar biasanya saudara, setiap bulan akhirnya melakukan perjamuan kudus yang merupakan tanda dari firman ini, dari perkataan Yesus ini, yang mana saudara mengambil dari tubuhnya yang dipecah-pecahkannya kepada kita semua, sehingga kita mengingat pengorbanan Dia, kita mendapatkan bagian kehidupan bersama Yesus. Karena kita telah mati bersama Dia dalam baptisan, kita bangkit bersama Yesus. Saudara, ini hal yang sulit. Mereka mulai bertengkar. Gimana Dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Wah. Lalu Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka masih bingung lagi, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mereka bingung. Iya toh, ini ngomong kok orang mudeng, karena ini bahasa surga, saudara. Udah rahasia tingkat tinggi, rahasia-rahasia yang hanya ditafsirkan oleh Ruach HaKodes. Kalau kita dengar gitu nggak bisa. Tetapi saudara, sudah dengan iman saudara percaya, terbukti tiap bulan saudara melakukan hal itu. Saudara mempercayai. Kalau saudara nggak percaya, apa tuh ngomong apa tuh? Makanlah, minumlah darahku, darah Yesus. Nggak mudeng, tetapi saudara dengan iman mempercayainya. Nah, ini mulai 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Jadi akhirnya karena perkataan yang membingungkan itu, karena bahasa surga, perkataan ilahi, maka mereka bilang, orang mudeng, yo mulai baik turu. Nah, tetapi Yesus berkata, ayat 63, Rohlah yang memberi hidup. Nah ini Ruach memberikan kita hidup. Jadi kita ini hidup ditopang oleh Ruach HaKodes. Yang lain-lain ya tanpa Ruach HaKodes, mereka itu zombie. Mereka nampaknya jalan-jalan, tetapi mereka gak ada kehidupan kekal. Mereka sebenarnya orang mati yang jalan-jalan. Mereka yang tanpa Ruach HaKodes adalah mereka orang mati yang jalan-jalan. Tetapi karena saudara punya Ruach HaKodes, maka saudara
sama sekali nggak berguna. Makanya saya katakan tadi, orang yang hidupnya hanya dalam daging, mereka adalah orang mati yang nampaknya masih jalan-jalan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. Makanya saya berkata, meskipun bayi, ya, terus dikasih firman sejak kecil, hidup dalam rumah Tuhan, dia nyerap firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan, firman ayat-ayat firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dia menghidupkan manusia roh kita. Kita ini kelongsongan, tetapi ada rohnya, dan itu harus diisi senantiasa oleh firman. Dan firman ini seringkali sulit karena bukan perkataan duniawi, perkataan surgawi. Dan banyak, nanti minggu-minggu depan saya akan bicara kepada saudara mengenai sulitnya bahasa-bahasa firman, bahasa-bahasa surga, karena tidak diajarkan di sekolah SD, di playgroup, di SMP, SMA, di kuliah, ya ada. Kalau diterjemahkan pakai logika saudara, pakai ilmu saudara selama saudara sekolah, nggak nyambung. Syukur saya lihat anak-anak dibawa ke sekolah minggu. Syukur mereka baby dibawa di sini, disusoni sambil dengar firman. Ya. Saya sejak kecil, saya lahir ceprot di rumah Tuhan, ya. Kemudian setelah itu saya dititipkan ke nenek saya yang juga hamba Tuhan, punya anak juga, kakaknya mami saya juga hamba Tuhan, sepupu saya anaknya juga hamba Tuhan, nenek saya walaupun bukan pendeta tapi dia adalah pejabat gereja, punya KTJ, kartu tanda jabatan, ya. Zaman dulu KTJ-nya kayak paspor gitu, satu, nggak ada lembar tengahnya. Lalu mami saya dapat papi yang adalah hamba Tuhan. Saya dibesarkan, kemudian saya dididik dalam jalan-jalan Tuhan oleh nenek saya. Di gereja om saya yang adalah juga hamba Tuhan, ya. Kemudian saya diambil papi ke sini, dididik lagi dalam rumah Tuhan, terus perjalanan saya dididik dalam rumah Tuhan, bersyukur banget. Hari-hari makanannya firman. Ya seperti saya sampaikan tadi pagi, gak bisa tidur tadi subuh, terbangun lalu gak bisa tidur, saya ambil Alkitab, baca Alkitab. Saudara di sini, saudara diguyur dengan firman, walaupun mungkin Mbah Kakung, Mbah Putri gak ngerti ini ayat, tetapi karena tiang sepuh niko sudah punya roh di dalamnya, maka roh firman ini nyambung dengan roh, menghidupkan, mengingatkan kesalahan, mengingatkan akan dosa-dosa. Saat mau berbuat dosa, wah rentuk ya, ojo yo, diingatkan. Karena Ruach HaKodes rindu supaya kita senantiasa hidup kudus, karena dia adalah Roh Kudus. Kita akan tunduk kepala, kita minta Ruach HaKodes untuk menyinari hati kita,
untuk membersihkan kita dari kotoran-kotoran duniawi